Kalian pasti pernah kan merasakan rasanya sakit karena diputusin. Apalagi diputusinnya di saat masih sayang-sayangnya. Kebayang dong kayak apa sakitnya. Ibaratnya itu di saat hati yang sedang utuh lalu dihancurkan gitu aja. Dan di saat hati yang sudah berwarna merah menyala tiba-tiba redup seketika dan berubah menjadi hitam. Dalam hubungan itu udah gak asing. Yang namanya kalau gak diputusin, ya mutusin. Kadang kalau kita mau mutusin suka ngerasa gak enak ya. Takut nyesel gitulah. Atau ya pokoknya paling gak enak sih kalau misalnya kita mutusin. Ya itu faktornya. Gue mau mutusin orang nih, udahlah gue putusin duluan. Tapi gue takut nyesel. Gue takut apalah segala macam. Pasti yang ada di pikiran kalian tuh, unek-unek kalian tuh banyak banget. Pasti kayak gitu. Ya bukan kalian doang sih, kadang buat gue atau buat orang-orang yang sedang bercinta atau apa, pasti kalau dalam pikirannya udahlah gue aja yang mutusin. Pasti bakalan susah buat milih antara mau mutusin atau nunggu diputusin. Kadang diputusin juga gak enak. Diputusin di saat gue masih sayang sama dia, di saat kita lagi sayang-sayangnya sama dia, dan dia mutusin gitu aja. Tapi sedangkan di saat kita sendiri yang mutusin, kita malah gak tega. Kita malah takut nyesel. Kita malah takut kalau kita yang bakal kena karma. Ya gitulah percintaan. Kadang kalau mutusin itu pasti kalimat pertama atau kata yang keluar dari benak kalian itu kalimat atau kata menyesal. Ya, udah, jangan takut menyesal. Gak ada kata menyesal kalau yang diputusin itu orang yang gak punya hati. Kayak gimana coba? Kayak kita gak ada salah apapun, tiba-tiba diputusin. Freak gak? Kategori putus itu banyak macamnya. Mulai dari putus karena bosen. Udahlah kita putus aja, gue bosen sama lo gak bosenin banget sih jadi orang, gue mau cari yang baru yang gak buat gue bosen gak kayak lo. Hey, bosan itu manusiawi. Seharusnya kata bosan itu jangan dijadikan alasan untuk berakhirnya sebuah hubungan. Putus karena bosan. Setiap orang juga pasti punya rasa bosan. Iya, kayak lu ngejalanin sesuatu dan di saat itu lu tengah berada di titik kebosanan lu, di titik jenuh lu. Gimana sih rasanya? Ya lo mau bertahan, tapi ini udah kegiatan lo, ini udah rutinitas lo. Dan mau gimana lagi? Kalau emang lu terus-terusan bosen, itu hanya akan memperburuk keadaan dan memperburuk suasana hati lo. Jadi kalau emang masih bisa diperbaikin, udahlah, gak usah pakai putus dengan kalimat bosen. Bosen itu relatif. Dia beneran bosen karena lo, atau dia bosen itu cuma alasan dia supaya dia bisa pergi dari lo. Putus karena capek atau jenuh. Capek karena sifatnya gak berubah. Jenuh karena hubungannya gitu-gitu aja, gak ada yang berkembang. Iya, gue tahu hal-hal kayak gitu tuh emang bikin jenuh banget. Apalagi buat yang udah lama berpacaran. Tahu kan? Pasti lika-likunya kayak gimana? Buat yang udah lama berpacaran, udah banyak banget. Mungkin kata itu tuh udah sering dijumpai, khususnya buat yang pejuang jarak. Buat si pejuang jarak, kata itu tuh selalu menjadi rintangan, selalu menjadi hambatan dalam hubungan mereka. Udah karena jarak jauh, jarang ketemu, jarang quality time, cuma bisa video call, chat, telepon. Kalimat bosan itu sudah menghantui hati mereka untuk si pejuang jarak. Dan untuk si pejuang jarak, mereka cuma bisa yakin sama perasaannya, yakin sama pasangannya. Kalau kata bosan itu bukan penghalang untuk menjalani hubungan sama pasangannya, dan bukan penghalang untuk berakhirnya sebuah hubungan. Terus ada putus karena gak ada waktu. Nah ini nih paling sering dijumpain.
pasangan lo sibuk untuk masa depannya, karirnya. Kalau lo bilang doi lo sibuk karena dia sibuk, kenapa dia masih sempat ngabarin meskipun sebentar? Sibuk juga kan karena rutinitas dia, bukan karena sibuk selingkuh atau cari yang baru. Lo gak dihubungin sama dia, gak dikabarin sama dia, dia ngilang. Dia bilang sama lo dia sibuk sama pekerjaannya, dia sibuk sama karirnya, dan dia sibuk untuk masa depannya. Dia sibuk kan gak ngelupain lo, dia tetap ingat sama lo, ngabarin lo meskipun hanya sebentar. Kalau lo pengen punya pacar yang sering nemenin lo, yang sering ngabarin lo setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, segala macam itu, apapun itu, lo cari pasangan yang gak punya masa depan. Lo cari pasangan yang kerjanya cuma rebahan di atas kasur. Itu yang mau lo banggain sebagai pasangan lo. Itu yang mau lo banggain ke orang tua lo, ke temen-temen lo. Pacar yang kayak gitu, yang selalu ada buat lo, padahal di rumah kerjanya cuma rebahan, nonton TV, atau musik, main game. Dia belum bisa nentuin arah hidup dia itu mau kemana. Dan itu yang lo banggain dari seorang pasangan yang selalu ada buat lo. Kalau emang pasangan lo sibuk, lo harus support. Kalau dia sibuk karena kegiatan yang positif, kenapa nggak lo dukung? Kenapa lo malah nyerah? Kenapa lo terus menekan dia dan bikin dia semakin tertekan sama keadaan dia sekarang? Selalu support. Dia kan sibuk juga karena buat lo, buat masa depan dia, buat masa depan lo berdua sama dia. Yang jelas dia sibuk itu karena hal positif, bukan hal yang negatif seperti karena udah ada yang baru atau karena ada hati yang harus dia jaga. Jadi saling ngertiin aja dan saling berpikir positif aja. Hubungan yang baik itu hubungan yang saling percaya, dan kuncinya satu lagi, saling keterbukaan satu sama lain, meskipun itu dalam hal atau hal sekecil apapun. Gue dapet question dari seseorang, Kak, gimana sih kalau kita diputusin pas lagi sayang-sayangnya? Nah, ini yang bakal gue speak up. Ini yang gue speak up tadi di atas. Lo sayang sama dia, dia apa masih sayang sama lo? Lo diputusin sama dia di saat lo masih sayang-sayangnya sama dia, sedangkan dia udah gak ada hati sedikit pun buat lo, makanya dia putusin lo. Putus itu harus disetujui oleh kedua belah pihak. Gak ada istilahnya putus sepihak. Kalau dia mutusin lo di saat lo masih sayang-sayangnya, udah lepasin. Jangan dikejar, jangan digenggam. Semakin lu tahan, lu semakin capek. Semakin lu kejar, dia semakin jauh. Semakin lu genggam, lu semakin sakit. Satu kata dari gua, tanamkan dalam diri lo ikhlas. Arti ikhlas itu apa? Kalau lo ikhlas melihat dia pergi, entah sama orang lain atau apa, kelak lo akan mendapatkan pasangan yang lebih baik dari dia. Gak usah takut jomblo, gak usah takut kehilangan dia, gak usah takut gak dapet yang lebih baik lagi dari dia. Justru lo salah, lo udah berpikiran seperti itu. Jomblo itu gak mati, guys. Siapa yang bilang kalau misalnya kita itu hidup gak selamanya jomblo kan? Lagi pula, emang kalau lo mati mau bawa pasangan? Banyakin amal, gak usah bikin pasangan aja. Yang ada lo bakalan terluka, dan terus terluka. Lo gak mau kan kayak gitu terus? Dia mutusin lo, dia pergi dari lo karena kebahagiaannya itu bukan lo. Harusnya lo sadar, dia ninggalin lo karena ada orang yang lebih bisa bikin dia bahagia, dan itu bukan lo. Kalau ada yang bilang, lo lebay banget sih, nangis-nangis segala, ngapain coba? Orang kayak dia aja ditangisin, disesalin, dipikirin, dia tuh gak baik buat lo. Dia pergi gitu aja dari lo, harusnya lo mikir. Jangan terlalu mencerna omongan orang lain, karena setiap individu punya cerita cinta masing-masing.
punya arti cintanya masing-masing. Yang berbeda hanya caranya mau mengutarakan atau menyimpannya. Bagi gue, memiliki seseorang yang gue cintai bukanlah hal yang sulit. Yang sulit itu bagaimana caranya supaya bisa terus menjaganya untuk tetap terus bersama gue. Gue pernah belajar dari seseorang yang dulunya pernah berarti buat gue. Katanya, bahagia itu bisa datang dari mana aja. Kalau kita sayang sama orang, pasti kita mau kan dia selalu bahagia walaupun bukan bersama kita. Dan gue percaya, karena yang gue rasain saat itu hanya kebahagiaannya yang gue mau, meski bukan sama gue. Tapi percayalah, memiliki seseorang yang hatinya bukan buat kita, itu jauh lebih menyakitkan daripada mengikhlaskan orang yang kita cintai untuk orang lain yang bisa membuat dia bahagia. Beriringan waktu gue kembali merasakan hal yang sama kepada dia. Orang yang memandangi gue sebagai versi terbaik gue dengan segala keburukan dan kekurangan gue. Orang yang mungkin disediakan Allah untuk menemani gue, namun hanya di kala sepi. Gue emang pengen ngejaga dia terus. Ternyata dia emang bukan buat gue. Jadi buat apa gue ngejaga dia terus? Ada hati yang dia cintai, dan itu bukan gue. Gue gak tahu harus apa. Mungkin bahagianya emang bukan sama gue. Gue hanya orang biasa yang jauh dari kata sempurna. Tapi soal hati gue jauh lebih sempurna dari apa yang lo lihat. Dan pada akhirnya gue kembali memasrahkan kehendak, bukan memaksakan kehendaknya. Gue cuma bisa berdoa dan berharap semoga dia bahagia, dan gue akan selalu jaga dia dari kejauhan. Setelah itu gue sadar, mencintai seseorang itu gak semudah memilikinya, tapi yang sulit itu membuatnya dia bahagia bersama kita. Pesan gue buat podcast kali ini, jangan menahan seseorang yang tidak ingin bertahan. Jangan mengejar seseorang yang tak ingin dikejar. Cinta boleh, tapi otak dipakai. Jangan sampai lo harus terus-terusan berkorban hati buat orang yang hatinya sama sekali gak ngehargain lo, buat orang yang hatinya sama sekali gak nginginin lo, buat orang yang hatinya sama sekali gak berharap kehadiran lo. Bukan cinta yang salah, tapi lo jatuh cinta sama orang yang salah. Quotes gue kali ini, ikhlas itu emang sulit, tapi bila terus dipertahankan, hanya luka yang akan menggerogoti hati kita. Semakin hancurlah hati kita, dan lo bakalan ngerasain rasanya jatuh, namun sulit untuk bangkit. Ya, semoga setelah ini kalian bisa paham ya arti ikhlas sesungguhnya itu seperti apa. Gak ada yang larang untuk bercinta. Hati-hati kalian, yang sakit kalian, yang ngerasain kalian, bukan orang lain. Cuma pesen gue, jangan sampai bodoh karena cinta, dan jangan sampai jatuh ke lubang sama karena cinta. Jangan lupa bahagia hari ini. Sampai ketemu lagi. See you.